Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah hadir di tempat ini untuk beribadah bersama Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah kami, mari kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Joni. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, Roh Kudus, selamat pagi. Sungguh kami sangat bersuka cita dan kami sangat bersyukur. Sepanjang pekan ini Kau buat kami istimewa. Sepanjang pekan ini Kau buat kami menjadi orang yang paling bahagia Tuhan. Saat dunia, saat orang-orang lain sibuk merancangkan liburan ke sana ke sini, saat mereka juga sibuk mencari keselamatan dengan sedekah dan lain sebagainya, tapi secara khusus Roh Kudus, Engkau memilih kami untuk taat. Engkau memilih kami sepanjang pekan ini untuk kami bersimpuh dan dekat-dekat denganmu, mengenalmu lebih dekat. Apa artinya kasih kelemah lembutan? Kau tanamkan roh haus akan Engkau sepanjang pekan ini Tuhan. Terima kasih kami boleh merasakan kedamaian yang luar biasa. Walaupun keadaan tidak berubah, tapi sukacita itu melimpah atas kami. Sekali lagi, terima kasih karena Kau buat kami istimewa Tuhan. Di rumah kemuliaan-Mu ini Kau gembleng kami untuk merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, sudah terlalu banyak yang Kau perbuat bagi kami. Sudah terlalu banyak kebaikan-kebaikan-Mu. Sudah terlalu banyak Tuhan keistimewaan yang Kau berikan bagi kami. Izinkan pangkas keakuan kami Tuhan, pangkas pikiran kami, kedagingan kami Tuhan. Biarlah kami semakin lebih kecil dan Engkau Yesus semakin lebih besar di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya saat Engkau lebih besar di dalam kehidupan kami, keindahan kasih itu terpancar. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh memberikan sinar kasih-Mu untuk sekeliling kami. Kuduskanlah pikiran kami, kuduskanlah pekerjaan kami, kuduskanlah Tuhan perkataan kami, kuduskanlah penglihatan kami, kuduskanlah keluarga kami, kuduskanlah sawah ladang kami, kuduskanlah apa yang tentang ada yang di dalam kehidupan kami, waktu-waktu kami Tuhan. Dan kami percaya saat Engkau besar di dalam kehidupan kami, saat kehidupan kami kudus, Roh Allah ada di dalam kami, seperti nenek moyang kami, Yusuf dan Daud. Tuhan, tuaian besar akan terjadi, Kau pakai untuk kehidupan kami di dalam lingkup apapun juga. Kami percaya di sisa tahun ini kami akan mengalami hal-hal besar atas perkenanan-Mu, atas Tuhan campur tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga pastori ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah menempatkan mereka di tempat ini untuk memimpin kami datang menyembah, memuliakan-Mu dan bertumbuh takut akan Engkau. Kami percaya anugerah kebaikan, kemurahan, berkat dan tudung perlindungan-Mu selalu menyertai mereka. Tiang awan, tiang api selalu memimpin mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala rangkaian Tuhan, sukacita kami atas kebaikan-Mu, kami akan wujudkan dalam tarian penyembahan ini Tuhan. Kami rindu pagi ini, dengan kemurahan-Mu kami rindu ingin menari, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami rindu roh sukacita, roh damai sejahtera yang sudah Kau curahkan atas hidupan kami. Kami ingin rindukan Tuhan, persembahkan untuk kemuliaan Engkau. Lawat kami pagi ini. Di rumah kemuliaan ini adalah rumah-Mu, dan hanya Roh-Mu yang berkuasa di tempat ini. Roh lain selain Roh-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Apapun itu, siapapun itu, di dalam nama Yesus silakan keluar dari tempat ini. Dan Kau berkuasa atas hidup kami pagi ini Tuhan. Masalah kami tanggalkan. Semuanya kami hanya ingin fokus memuji, memuliakan nama-Mu. Memberkati hamba-hamba-Mu yang saat ini Kau pakai untuk bertugas siapapun itu.
Tuhan, pimpinanmu menyertai mereka. Jamah berkati kami semua Tuhan. Biarlah sukacita ini dimulai dari sini, api kemuliaan-Mu menjalar keluar dari tempat ini Tuhan. Jiwa-jiwa terpuaskan, jiwa-jiwa tuayan terjadi mulai hari ini. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia akan Kau lawat, Indonesia Kau pulihkan, Indonesia Tuhan akan Kau bawa dalam kemajuan yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dikuduskanlah pada hari ini kami, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami, dan janganlah membawakan kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-nya kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kebaikan-Mu kita ada sampai hari ini. Engkau menolong kami, Engkau menuntun setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kita mau mengucap syukur untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Roh Kudus melingkupi setiap kami, penuhi setiap kami Tuhan. Satupun yang bisa menolong kami selain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau menuntun setiap jalan kami, tiap pergumulan kami, Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
For your mercy never fails me. All my days you've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Kita mau katakan, suaramu menuntun kami Tuhan. Tuntunku lewati api, dalam Kau ada bagiku. Ku tersungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kita mau katakan, sepanjang hidup kita Engkau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan
Tuhan. Sekali lagi kami mau memuliakan nama-Mu. Kami serahkan doa kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami berharap Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini siap untuk dicurahkan api Roh Kudus. Amin. Haleluya. Kita mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Bergas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban.
Setiap kita percaya hidup kita penuh dengan mujizat, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, setiap kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menyediakan kemenangan bagi kita. Amin. Musik memuji Tuhan. Bersama kita dalam siapa? Di dalam Dia. Amin. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Kita percaya pengharapan dan kemenangan hanya di dalam Tuhan. Amin. Mari sebab itu kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kita mau bertumpuk tangan untuk Tuhan. Kita tinggikan namanya. Kita siap untuk dicurahkan Roh Kudus. Amin. Suara nafiri semua umatnya dari seluruh penjuru datang
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila Roh Kudus hadir di tempat kami, ada bagi kami Tuhan. Kita mau membuka setiap hati kita. Kita buka pandangan kita. Kita fokuskan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di sini. Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir
Tuhan. Dalam pertemuan ini Tuhan Yesus, biarkan kami boleh benar-benar membuka hati kami Tuhan, untuk Kau isi dengan firman-Mu. Ya Roh Kudus, jamah kami. Biarkanlah kami pada pagi hari Tuhan boleh menyerahkan segala sesuatunya Tuhan dalam tangan Engkau. Kami boleh berdiam sejenak Tuhan di bawah kaki-Mu. Biar kuasa firman-Mu bekerja. Biar kuasa firman-Mu Tuhan hancurkan segalanya Tuhan Yesus. Segala beban-beban, segala sakit penyakit, oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh sehat semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Sembunyikan kami Tuhan di balik salib-Mu Tuhan. Bila hanya Engkau sendiri Tuhan yang beracara. Terima kasih Tuhan. Kami bersehati jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu. Kami tengking di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami usir keluar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, pagi hari ini sudah siap mendengar firman Tuhan? Suasananya ya sekarang ini dalam rangka Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ini sudah selesai apa enggak Pak? Pak Gembala? Sudah selesai ya? 10 hari berturut-turut. Enggak salah, saudara, saat-saat Pentakosta ini Bapak Ibu mencari kepenuhan Roh Kudus. Tapi saudara, saya katakan sekali lagi, walaupun di luar hari-hari itu, saya katakan Bapak Ibu minta diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Ada amin Bapak Ibu? Kenapa? Ya toh? Pencurahan Roh Kudus ini Tuhan, saudara. Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus bukan hanya hari-hari ini saja, tapi saudara bisa minta tiap hari, tiap saat. Setuju Bapak Ibu? Saudara, sekali lagi, kalau saudara nurut, kalau saudara melekat kepada Dia, tidak usah nunggu hari-hari Pentakosta ini sudah menjadi kepenuhan Roh Kudus. Senantiasa saudara bisa dipenuhi Roh Kudus. Senantiasa, sekali lagi, tidak ditentukan hari, waktu, bagaimana. Selama saudara menginginkan, saudara membuka hati, minta dipenuhi Roh Kudus, saudara akan dipenuhi. Ada amin? Jadi jangan kecewa kalau Bapak Ibu dalam 10 hari ini Bapak belum mendapatkan pencurahan Roh Kudus, tidak apa-apa. Ya, terus berusaha. Selama saudara melekat kepada Dia dan nurut. Nurut apa? Ya toh? Selama saudara menurut akan firman-Nya, perintah-perintahnya, saya jamin 200% saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin saudara.
Pentakosta, ya. Makna Pentakosta. Pentakosta ini sebetulnya sekarang ini yang kedua. Yang pertama di dalam Perjanjian Lama itu ada, tapi bukan pencurahan Roh Kudus. Ya. Tapi waktu mereka sudah merasa hasil panen gimana dah? Hasil panen yang melimpah atau gimana? Mereka merayakan hari-hari raya ini, saudara. Mari saudara bisa baca di dalam Ulangan pasal 16 ayat 10. Ulangan pasal 16 ayat 10. Ulangan pasal 16 ya. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara, Pentakosta dalam bahasa Yunani-nya itu ialah Pentekoste, yaitu hari ke-50. Di Ulangan ini juga sama, ya. Merayakan 7 minggu bagi Tuhan. Itu awal kaitannya dengan di dalam Perjanjian Lama dengan ini, saudara. Tapi dalam Perjanjian Baru, pencurahan Roh Kudus, ya, hari raya pencurahan Roh Kudus. Makanya banyak gereja-gereja yang menggunakan kesempatan ini, ya, mengajak berdoa, mengajak semua jemaatnya mencari kepenuhan Roh Kudus. Enggak salah, karena momen-momen ini ya toh, memang di dalam Kisah Pasal Rasul, ya, pasal 2 itu temanya tadi pencurahan Roh Kudus. Ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ya, bagi saudara sekalian Bapak Ibu yang belum mendapatkan, ya, belum dipenuhi oleh Roh Kudus, jangan kecewa. Jangan saudara putus asa. Loh, kok biasa-biasa saja Pak, kok enggak ada, saya kok enggak ada sesuatu yang greget gimana? Ingat saudara, ya, sekali lagi ingat, tidak harus hari-hari Pentakosta ini. Pokoknya saudara rindu, pasti dia akan memberikannya pada Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu usianya masih muda, remaja, dewasa, sudah tua sekalipun, ya, saudara akan dipenuhi. Ya, ada amin Bapak Ibu. Saudara merindukan dipenuhi Roh Kudus. Tapi mau saya katakan, ya, saudara dipenuhi Roh Kudus, ya, bisa berbahasa lidah, bukan untuk gagah-gagahan saja, bukan saudara untuk berbahasa lidah saja, tapi saudara boleh mengungkapkan manifestasi, manifestasi angele. Ya, harus manifestasi saudara. Karena apa? Orang yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus itu ada sesuatu yang bergelora di dalam diri saudara. Percaya enggak Bapak Ibu? Saudara, ada luapan rohani. Ada satu gegap gempita di dalam diri saudara. Saudara akan rindu. Rindu apa? Mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan,
merindukan, ya, merindukan hari-hari, hari Minggu, atau hari-hari mau beribadah, melayani. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Kalau saudara tidak bisa memanifestasikan itu, saudara, patut dipertanyakan kepenuhan Roh Kudus saudara. Karena apa? Roh Kudus ini kalau diam dalam diri saudara, sudah dipenuhi kemana, itu akan mendorong saudara, mendorong, sekali lagi mendorong tingkah laku saudara, mencerminkan akan kasih Kristus, berani bersaksi. Saya masih ingat, saudara, di sini nih enggak dikasih ruang kesaksian ya Pak ya. Enggak ada ya. Saya dahulu ya tahu, waktu saya bersaksi pertama kali ya tahu, ya begini ini tidak ada ruang kesaksian. Tetapi waktu itu saya duduk belakang. Hati ini berkobar-kobar, ingin menyaksikan cinta Tuhan. Tidak ada yang nyuruh, tidak ada siapa yang mau bersaksi, tidak ada. Tapi saya meluap-luap tidak bisa dibendung. Langsung saya maju ke depan. Saya izin pada gembala, Pak, ini boleh saya bersaksi? Oh ya silakan. Itu pertama kali saya bersaksi. Saudara, bersaksi. Takut. Tapi karena Roh Kudus bergerak, mendorong, sehingga kesaksian tadi ini timbul. Itu pasti tidak bisa akan dibendung. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara bersaksi kepada teman, kepada saudara, kepada orang tua, kalau saudara takut, masih takut-takutan, Pak, nanti kalau saya bersaksi, nanti putus tengah jalan, tidak bisa ngomong gimana? Saya katakan saudara, patut dipertanyakan, saudara apakah sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Karena apa? Dalam firman Tuhan, kalau itu sudah terjadi saudara ya, sudah dipenuhi benar-benar, ya tadi enggak disuruh, ada satu dorongan yang keluar meluap dalam diri saudara dan saya. Kesaksian tadi ini timbul. Dan juga enggak malu-malu lagi kalau saudara mungkin makan di satu restoran, saudara sendirian lagi mana untuk berdoa, ndak tole, terus meneng-meneng ambil pendeli itu ya gimana? Iya, enggak saudara, saudara akan bersikap hormat berdoa. Apakah saudara sekarang ini malu masih kalau doa di restoran, di warung-warung? Ayo kalau saudara masih sungkan, malu gimana, mulai saat ini saudara harus ubah. Ya harus ubah. Karena kalau saudara itu malu-malu terus, saudara imannya atau kerohanian saudara tidak bisa tumbuh. Saya katakan tidak bisa tumbuh. Mulai dulu dari yang dasar dulu saja. Tapi sebelum saudara mengalami hal demikian, saudara juga harus dasarnya tadi ini juga harus saudara sama merindukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara harus melakukannya. Ya tadi saudara harus menurut ya akan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan menurut
baca firman, bacalah gimana? Ya, berdoa menyembah Tuhan, lakukanlah. Saya katakan, nggak usah nunggu hari Pentakosta, saudara akan dipenuhi Roh Kudus. Tapi sekali lagi bukan saya anti loh ya. Ya, memang kayak seperti di Israel. Ada hamba-hamba Tuhan waktu pergi Israel, ya, berdoa di tembok ratapan tadi ini. Karena katanya suasananya berbeda. Suasananya tuh bisa kayak sepertinya ya berbeda dengan yang di Indonesia. Sebetulnya sama saja saudara. Tapi memang kadang-kadang kan tembok ratapan itu tempat orang-orang berdoa. Ya bisa jadi suasananya ikut terbawa gimana. Tapi saudara, bagi orang yang tidak berkesempatan untuk datang di sana, terus ya nopo? Ya, enggak. Di Indonesia, di rumah saudara sendiri, di gereja, saudara berdoa bisa dipenuhi Roh Kudus. Ya, ayo, mari saudara. Ya. Tadi sudah baca. Saudara nanti memang perlu dalam perlengkapan tadi. Kenapa? Ada pencurahan Roh Kudus. Murid-muridnya itu dilengkapi. Ya kan? Waktu murid-muridnya mau pergi, Yesus katakan, tunggu di sini. Nanti engkau akan dilengkapi dengan Roh Kudus. Karena pencurahan Roh Kudus itu awal-awalnya untuk penginjilan yang akbar. Untuk membekali saudara dan saya. Ya, secara pribadi dalam hidup saudara perlu itu sangat-sangat perlu. Dan untuk keluarnya. Ya. Coba saudara kalau baca, ya kan? Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, Petrus dan kawan-kawan berani, ya, khotbah, ya kan? Berani menghadapi audiens yang begitu banyak. Padahal tadinya mereka takut, sembunyi. Karena Tuhannya telah mati. Ya. Lupa dia bahwa itu semua sebetulnya sudah dinubuatkan. Memang mati iya. Tapi dia bangkit dan hidup. Tapi lali kakean brutu. Ya. Seringkali kita kan juga sama. Lupa bahwa kita ini juga dilengkapi dengan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Tapi seringkali kita tidak mempergunakan segala perlengkapan Allah. Sehingga kita diombang-ambingkan dengan segala macam-macam keadaan, macam-macam problem hidup kita, ketakutan, ya toh? Stres gimana? Seperti murid-murid Yesus tadi ini, stres. Yang sudah saya bawakan berapa minggu yang lalu, sampai mereka tidak mengerti apa yang harus dikerjakan sekarang ini. Mereka kembali lagi ke pekerjaan yang semula, yaitu sebagai penjala ikan. Terbalik. Kalau dulu sebagai penjala ikan, ketemu Yesus, langsung menjadi penjala jiwa. Ya, tapi waktu Yesus telah mati, disalibkan, stres, tidak ngerti. Kalau dia ingat apa yang dibuatkan tadi ini, dia tidak akan takut, dia tidak akan gentar lagi, tidak akan syok lagi. Tapi namanya manusia seringkali lupa. Benar ya Bapak Ibu? Lupa.
Ingat saudara, saudara sekali lagi ada diberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Ya. Pokoknya ada masalah saudara, kalau tidak bisa mengalami hal sesuatunya itu nyanyikan pujian. Hanya ku bisa lari kepadanya, di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Hanya ku bisa lari kepadanya. Pujian ini pendek, tapi benar-benar ya dan amin. Bisa menggerakkan, bisa menguatkan jiwa yang saat ini sudah mungkin lemah, kerohani sudah lemah. Tapi saudara waktu memujikan, waktu saudara menyembah, pujian ini naik gimana? Saudara akan dikuatkan. Pujikan dengan berulang-ulang. Hanya aku bisa lari kepadanya. Di bawah kaki Yesus, hatiku tenang. Hati sentosa. Itu ya dan amin tuh Bapak Ibu. Percaya enggak Bapak Ibu? Kalau enggak percaya, kalau Bapak Ibu lupa, perlu makanya tadi ini, yaitu hari Pentakosta tadi ini, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini merupakan satu pembaharuan lagi. Diingatkan bahwa dalam diri saudara itu ada satu roh penolong. Ya, roh penolong yaitu Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Jadi pencurahan Roh Kudus itu memang sudah dinubuatkan sebagai penggenapan janji Yesus. Ayo kita mau baca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ya. Ini sudah janji. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu itu saudara dan semua dan saya. Gitu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini sudah dijanjikan saudara. Jadi kelengkapan saudara untuk saudara untuk kelengkapan penginjilan saudara. Penginjilan bukan pasti kalau saudara berdiri di mimbar ini saudara. Macam-macam cara banyak. Saudara bersaksi kepada teman-teman. Saudara bersaksi kepada saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang belum bertobat. Ingat saudara, kalau itu ada yang saudara atau istri atau suami yang belum bertobat, tugasnya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Satu orang diselamatkan, terusnya gimana? Gimana Pak Gembala? Saya lupa. Satu orang diselamatkan dalam satu rumah, semuanya nanti akan terhisap. Tapi pertanyaannya, kalau saudara berdiam diri terus saja, tidak mau bersaksi, tidak mau mendoakan, apakah itu berlaku firman Tuhan? Tidak bisa. Enggak bisa. Tapi kalau saudara bertalu-talu terus mendoakan dia, jumpa dia, berbicara, bersaksi gimana? Saya katakan seluruh keluarga akan diselamatkan. Upamu besar di sorga. Ada amin? Ayo Bapak Ibu, ini penting. Kan sudah saudara akan dilengkapi, ya, dengan suatu kelengkapan pencurahan Roh Kudus tadi ini, saudara.
Itu untuk melengkapi murid-muridnya supaya dia berani ya untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarnya. Pentakosta tadi ini saudara. Ada amin Bapak Ibu? Ayo. Jangan disia-siakan. Ya, hari Pentakosta melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah. Ya, sekali lagi saya katakan, hari Pentakosta melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa. Lihat, murid-murid setelah dipenuhi, ya toh, berani keluar khotbah 3.000 bertobat. Ya kan? Ayo yang masih muda-muda ini, yang sudah umur-umur, jangan katakan saya sudah tua, biarkan yang muda-muda. Tidak. Di dalam Tuhan tidak ada kata pensiun. Setuju Bapak Ibu? Saudara bisa berdoa, mendoakan, mungkin tetangganya, mungkin saudaranya yang sakit gimana. Mendoakan kira-kira perlu tenaga enggak? Saudara, mendoakan. Oh tetangganya ada yang sakit, tawarkan. Purun tak Pak, Bu, tak doa nih, tak dongok nih. Bersaksi gimana? Ayo gunakan sisa waktu, sisa saudara hidup di dunia ini. Jangan sampai sia-sia. Saya sekarang ini umur 68. Ya 68. 7. Sudah lewat Mei ya. 68. Umur manusia 70. Jadi kurang berapa saudara? Kurang 2 tahun. Kalau dikek bonus bisa lebih. Ya, 80. Kurang 12 tahun. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah lewat atau sebelum nih langit hati saya. Gunakan kesempatan waktu. Ya. Gunakan waktu apa? Untuk bersaksi, untuk mencari jiwa. Sekali lagi tidak perlu saudara berdiri di mimbar ini. Saya tidak mengerti gimana kok saya itu terpanggil untuk menyampaikan firman Tuhan di mimbar di gereja-gereja gimana, saya tidak mengerti, tidak saya bayangkan dahulu. Kan saya sudah pernah katakan seringkali, baca firman ae istilahnya basa Jawa ini arang kading ya. Tidak ngerti di mana tempatnya, ayat-ayat, pasal-pasalnya. Ya. Tapi waktu saya ibadah, waktu saya mendengarkan firman Tuhan, saya ya oleh kemurahan Roh Kudus menangkap. Sehingga Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Sehingga apa saudara? Ada satu kerinduan yang berkobar-kobar. Ya toh? Siapa yang menyuruh? Gembalanya? Tidak. Enggak ada yang nyuruh. Oh kamu di pembicara aja, ya di mimbar enak gimana? Tidak ada yang suruh. Itu semua oleh karena anugerah dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus yang mendorong saya gimana, memberikan kemampuan. Ada amin Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu mau menggunakan kesempatan yang ada saat ini bergerak? Ini puji-pujian tadi ini mengatakan hal ini semua. Apa tadi yang dikatakan bakar, yang suam-suam dibakar biar panas.
bukan dibakar dengan api. Ya, dibakar dengan api Roh Kudus. Ya. Sayang tadi soundnya tadi ini yang song leadernya ini kurang keras. Jadi kurang menggelegar gitu. Betulnya yang nyetel tadi ini harus peka. Nanti disesuaikan dengan yang nyanyi gimana. Biar menggelegar. Karena apa? Bisa mempengaruhi suasana bagaimana. Ya toh. Ya, saya tidak mengerti kalau di sana itu suaranya nyaringnya gimana. Saya berdiri di sini nih kurang menggelegar bagaimana. Ya, harus kita pada pencurahan Roh Kudus ini betul dibakar dengan api yang turun dari sorga. Disucikan gimana dibakar. Saudara rindu dipenuhi Roh Kudus, rindu sekarang untuk melayani Dia. Ada satu ungkapan gimana? Ayo saudara, setiap murid-murid Yesus akan dilengkapi semua. Pertanyaannya, kalau saudara mau membuka hati, Dia akan masuk. Dia akan masuk. Tidak usah saudara pergi jauh-jauh kemana ya. Waktu itu zamannya apa di Kanada untuk kepenuhan Roh Kudus yang ketawa-ketawa gimana ya toh? Apa itu? Saya masih ingat itu. Jadi Roh Kudus orang-orang bisa ketawa-ketawa sendiri gimana? Di Kanada atau gimana? Tidak perlu jauh-jauh. Saudara di sini di Karanganyar saja sudah bisa. Ya, intinya Bapak Ibu mau enggak mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, biar dia turun menggenapi saudara. Ya. Ayo saudara. Saya dijamah Roh Kudus tidak dalam hal waktu saya Pentakosta gimana. Ada kerinduan gimana? Ya toh? Secara otomatis menguasai gimana? Sehingga saya ada kerinduan. Ada keberanian untuk tampil berbicara di hadapan audiens begini ini saudara. Tapi sekali lagi bukan gagah-gagahan untuk menyampaikan firman Tuhan dan pengalaman-pengalaman supaya saudara-saudara yang mendengarkannya diberkati. Bukan berkat jasmani saja, tapi berkat rohani, supaya saudara tidak stagnan, supaya saudara tidak mandul, tidak berbuah. Saya sangat merindukan dalam setiap gereja yang saya layani gimana ada satu kegerakan, ya jiwa-jiwa, ya toh, gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa lebih hari lebih banyak seperti pencurahan Roh Kudus tadi ini. Nanti saya sudah katakan ya toh, apa namanya, pencurahan Roh Kudus sebagai penggenapan janji Yesus, ya toh, sebagai kelengkapan penginjilan, ya toh, dan kelahiran gereja. Hari Pentakosta melambangkan awal penuaian jiwa-jiwa oleh Allah. Maaf bicara, kalau saudara dalam waktu yang 10 hari ini saudara dipenuhi Roh Kudus, saya katakan pasti ada tuh kegerakan. Bukan kegerakan diri saya sendiri saja. Iya betul, diri sendiri. Makin cinta Tuhan, iya. Tapi ada satu kegerakan saudara untuk bersaksi. Kegerakan saudara untuk melayani lebih lagi. Tidak usah didorong-dorong.
oleh gembala saudara, tapi saudara akan menampilkan diri seperti Nabi Yesaya. Siapakah yang aku utus? Nabi Yesaya, Pak ya. Ya. Siapakah yang akan kuutus? Dia langsung menawarkan diri. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Pagi hari ini Bapak Ibu, tawaran ini juga terjadi pada Bapak Ibu sekalian. Jangan saudara cuek saja, jangan apatis saja, karena ini semua menyangkut masa depan diri saudara sendiri, menyangkut saudara. Betul Pak ya? Lali salah loh Pak, Bapak. Karena saya sudah tanya, ya, itu saudara, untuk kehidupan saudara, kerohanian saudara ini akan supaya makin lagi meluber, meluap-luap. Ada amin Bapak Ibu? Melayani dalam segala bidang. Saudara, ayo, masih banyak pekerjaan-pekerjaan nih, main musik. Kalau bermusik gimana? Ya, sudah menjiwai musik-musiknya tadi ini. Ya, tata cara bagaimana bekerja sama satu sama lain supaya ada satu kehidupan. Kalau dalam musik gimana? Ada satu kesatuan. Kesatuan jiwa. Waktu saudara memainkan gitar, memainkan melodi gimana ya, dijiwai. Saya katakan yang mendengarkannya itu ya toh akan mendapatkan satu jiwanya itu akan mendapatkan apa namanya? Jiwanya ini mendapatkan suatu kesukaan. Mana? Saya pernah baca ya, band terkenal di barat di mana kalau dia menciptakan lagu ini mau mau dinyanyikan di mana, itu dipersembahkan dulu kepada kuasa-kuasa kegelapan. Disembahyang gimana? Supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan tuh bisa katut gimana? Ini terjadi loh Bapak Ibu. Band rock gimana? Ya. Aliran rock gimana? Itu betul-betul. Makanya kadang-kadang waktu show ya, pemain-pemain musiknya gimana? Gak sadar sampai jingkrak jongkir balik gimana? Iya. Tapi kita bukan menghadapi itu. Ini saya coba kasih contohnya saja. Bahwa kalau musik apa dijiwai dengan betul-betul bisa membawa ya, satu kesegaran, membawa jiwa kita ini betul-betul ingin memuji Tuhan. Diberkati saudara dalam puji-pujian, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan turun, yang sakit disembuhkan, yang saat ini mungkin dalam masalah Tuhan buka jalan melalui musik, melalui pujian tadi ini. Percaya enggak Bapak Ibu? Saya sering kali dalam waktu saya mendengar musik gimana nyanyikan tanpa terasa menitikan air mata. Ya, karena apa? Saudara, betul-betul kita nih bisa menikmati penyembahan tadi ini. Bisa menyegarkan. Ya, ini saya saksikan sebentar dulu waktu saya melayani di satu gereja. Pertama, terus kedua, jaraknya itu jauh sekali, sehingga saya capek. Ya, apa namanya? Sesi yang pertama, bukan terus dalam satu gereja yang pertama apa? Yang sama, itu jalan lagi yang lumayan cukup jauh. Kesel, capek. Tapi waktu saya masuk, ya gereja tadi ini, puji-pujian sudah dimulai, menyentuh hati saya. Puji-pujian menyemangati hati saya tanpa terasa.
bisa menyegarkan, bisa menyegarkan, bisa membuat fresh kembali. Makanya ayo pemain-pemain musik, song leader WL, berdoalah sungguh dengan sungguh-sungguh. Waktu saudara akan melayani, supaya ada urapan. Ya, bukan cukup cuma memang saudara mungkin sudah berdoa di ruangan ini sebelum ibadah gimana. Ya, tapi berdoalah di rumah masing-masing gimana. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya musik atau pujian yang saudara lantunkan, naikkan tadi ini bisa memberkati semua. Ada amin Bapak Ibu? Betul, saya seringkali berulang-ulang sampai menitikan air mata. Bisa membuat saya tuh segar kembali. Capek-capek hilang semua. Mendengar pujian-pujian tadi ini. Nah, makanya saudara, semuanya itu harus bisa bekerja sama. Soundman, song leader, pemain musik, semua. Itu harus bekerja sama. Berdoa, minta urapan Roh Kudus. Karena apa? Kalau rohani saudara loyo, makanya Tuhan mengadakan memberikan sesuatu melalui Pentakosta tadi ini. Untuk apa itu dipenuhi Roh Kudus? Itu supaya membangkitkan semua imannya yang lemah yang sudah loyo tadi ini. Ada amin Bapak Ibu? Ayo saudara beribadah. Sudah lama beribadah, sudah mungkin datang pagi hari tiap minggu gimana. Tapi saudara tidak ada satu greget gimana. Saudara harus mulai saat ini berubah. Aku mau Tuhan, tidak biasa-biasa saja. Hari Pentakosta tadi ini saudara, sudah dicurahkan pencurahan Roh Kudus. Ya, menggugah hati saudara. Yang tidak sempat hadir gimana? Tidak apa-apa. Ya, saudara bisa berdoa di rumah. Supaya sekali lagi Bapak Ibu sekalian ini berdoa tadi ini, kalau ibadah tidak bosen, tidak ngantuk. Ya, sekali lagi tidak bosen, tidak ngantuk. Percaya enggak Bapak Ibu? Kalau saudara hatinya meluap-luap, hati saudara tuh ingin berjumpa dengan Tuhan dan Yesus, bersekutu. Sekali lagi saya katakan, memang sekali lagi seringkali bosen. Ya Pak Yanda Pak, Bapak Ibu, bosen kan? Kecuali song leadernya, WL-nya. Apa saudara? Penampilannya cute banget ya, cute ya. Penampilannya energik gimana? Ya. Atau yang muda-muda ini, yang masih jomblo-jomblo ini, wah, ada yang diincar ini ya. Sehingga rajin, sregep. Tidak apa-apa. Dimulai mungkin dari situ, tapi setelah saudara dapat gimana terus? Jangan loyo. Terus tampilkan gimana? Tidak masalah gimana. Tapi jangan berhenti. Yang muda-muda, bapak-bapak yang sudah usia lanjut gimana? Jangan berhenti bapak-bapak, ibu-ibu. Termasuk saya. Kadang-kadang sering ini sekali lagi bosen. Saya juga menghinggapi hati saya. Saya dapat tugas di mana-mana itu kadang-kadang bosen. Apa nih Tuhan yang akan yang akan saya sampaikan gimana? Bosen. Cinta mula-mulanya waktu saya melayani awal-awal gimana tuh saya menggebu-gebu. Tapi kadang-kadang bosen. Jujur saja bosen.
Tetap tampil, tetap melayani. Tapi ada satu kebosanan. Terus menyiapkan dengan serampangan. Nanti serampangan saudara. Pokoknya asal cawuk aja. Siapa asal cawuk itu? Asal comot. Ya, tidak ada satu kerinduan. Saya masih ingat waktu saya persiapkan pelayanan di satu gereja. Tidak ngerti gimana. Datang menginjakkan di gereja itu, jelek, mau masuk gerejanya tuh. Ada suara, jangan khotbah itu. Loh, terus piye? Khotbah itu ganti. Apa temanya gimana? Pokoknya jangan. Saya bertalu-talu demikian. Karena saya tidak sejahtera. Gak enak, loh kenapa nih? Kenapa? Yang salah saya atau sesuatu di gereja itu yang gak cocok dengan khotbah saya? Gak ngerti. Itu saya alami beberapa kali. Ya, sehingga saya terus mau khotbah apa? Sementara saya duduk di depan begini, saya buka-buka gimana? Saya siapkan dengan pelan-pelan waktu pujian gimana, itu langsung bisa oke dan beres gimana. Dan jemaat itu diberkati saudara. Memang satu kali memang demikian. Juga terjadi waktu saya di Manado. Sama dengan itu. Saking datanya tuh hilang. Saya khotbah itu saya ambil kursi gini, pakai topi koboi, gitu. Tadinya mau pakai topi kayak sentilan-sentilun. Tahu sentilan-sentilun? Yang di TV dulu. Saya cari kota Manado enggak ada. Dapatnya topi yang koboi itu. Ambil kursi duduk sambil metingkrang gitu. Serius. Itu pun ide atau gimana. Waktu saya doa di kamar di hotel. Doa pagi bersama-sama. Itu ada ide-ide demikian. Yang tidak bisa saya hentikan gimana. Tema yang saya siapkan di rumah itu tidak bisa, tidak cocok. Waktu saya doa pagi di hotel tadi ini keluar. Bimbingan Roh Kudus. Gimana? Saya tidak mengerti. Dan bisa selesai cepat. Gitu loh. Ayatnya itu seperti jalan gitu. Seperti running text gitu. Saya tidak mengerti gimana. Saya waktu duduk metingkrang gitu agak takut-takut juga. Sampai sama gembalanya disuruh turun repot ya. Ya. Tapi terpujilah Tuhan sampai habis sampai saya itu tidak disuruh turun. Memang berlangsung kurang lebih 20 menit. Selanjutnya ya mimbar seperti biasa gini. Tapi awalnya tadi itu saya duduk, saya pakai topi koboi itu karena tidak ada topinya setilan-setilun. Itu setilan-setilun itu mesti zaman dulu tahun berapa saya tidak ngerti. Ya toh? Cari seluruh di kota si namanya Manado tidak ada. Ya saya tidak mengerti. Tapi ya dibilang kurang ajar ya kurang ajar barangkali ya. Mana ada khotbah terus duduk metingkrang gitu ya. Dalam hati saya mungkin mosok kalah mbek wong bule. Kadang wong bule kaosan oblong gimana? Iya. Mosok orang Asia kalah. Iya.
sayang dokumennya itu sudah tidak ada. Ini loh. Kembali lagi, ayo saudara. Saya katakan dulu, saudara sudah resah, jamnya sudah 7:30. Sudah resah ya, gerak selesai. 6:30, habis ya sudah betul ya. Iya Mbak, habis ya. Belum selesai nih. Ayo pencurahan Roh Kudus, gimana? Jangan buru-buru. Biar saudara diberkati. Enggak tahu saya, enggak ngerti saya kadang-kadang bersenda gurau. Pendeta saya itu termasuk guru saya barangkali ya. Nek khotbah yang ngono gak iso dimandek nih, pasti lek khotbah tadi ini 1 jam lebih. Mesti nek punjule gimana? Tidak tahu saya ketularan. Gimana saya tidak ngerti. Tapi saya juga akan usahakan pendek, padat, berisi ya. Makanya cita-cita saya mendukung dah. Saya adakan ibadah 1/2 jam saja. Padat berisi. Ya. Tujuh enggak Bapak Ibu? Tenan ta, 1/2 jam saja ya paling teko-teko kok gak teko. Lapo duae. Ya. Ayo Bapak Ibu, zamannya sekarang zaman edan. Makin hari bukan makin baik-baik saja. Saudara harus bergantung kepada Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh penolong pada dalam diri saudara. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua ya toh, diberikan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Aktifkan tadi ini. Makanya tadi ini kalau ada momen-momen pencurahan Roh Kudus tadi ini, gunakan. Atau kalau itu sudah lewat tidak apa-apa. Setiap hari saudara minta. Karena ada di dalam firman Tuhan juga, tidak harus menunggu hari Pentakosta. Setuju Bapak Ibu? Supaya saudara sekalian beribadah tidak biasa-biasa saja, tapi alamilah kuasa Roh Kudus, alamilah mujizatnya, alamilah pertolongannya, alamilah berkatnya, alamilah semuanya. Gimana? Ada amin? Ini momen-momen yang menentukan, momen-momen yang harus saya tangkap ini saudara. Kalau saudara mau berubah, tidak biasa-biasa saja. Ya, sekali lagi, yang usia sudah lanjut, jangan katakan, Pak, saya sudah tidak kuat. Mripate moco iki gak wis kurang jelas. Pakai kaca pembesar. Ngerti tak? Jawa ini kaca pembesar itu apa? Solokonto ya? Apa coba? Dingin lho. Ayo, biyen lek delok kode ae dingin-dinginno. Ini kaca pembesar ya. Sing cili-cili gak ketone kaca pembesar terawang-terawang ini. Minta sama cucunya kaca pembesar. Ada. Kalau di sini saja tidak ada, minta dengan saya belikan kaca pembesar. Tapi aja wis enek kode kayak kaca pembesar ngene. Ya. Buat baca firman, memangnya firman Tuhan itu tulisannya kecil-kecil. Ya. Baca pakai apa? Bahasa Jawanya kaca pembesar itu apa ya?
Apa? Mbok karo apa ini? Pakai itu. Itu bisa membesarkan berapa kali itu. Istri saya punya yang seperti modelnya seperti penggaris saja. Di terawang gini tulisannya bisa besar-besar. Ayo momen-momen demikian jangan saudara lewatkan. Apalagi usianya sudah seperti saya tadi ini kurang 2 tahun. Nek nutuk, nek gak nutuk ya embo. Ya wis wayahe, ndak apa-apa. Makanya Tuhan, saya berdoa kadang-kadang sudah umurnya kurang sedikit, saya mau melakukan dengan semaksimal mungkin. Bagaimana? Satu saat memang demikian, tapi satu saat loyo lagi. Makanya saya minta Bapak Ibu doakan, saling mendoakan satu sama lain supaya saya kuat. Ya toh? Kuat berdiri di mimbar ini. Saya tidak ngerti. Katanya itu Denny itu. Pak Angga ini kadang-kadang kok lemes loyo, tapi di mimbar 1 jam itu kok nggak apa-apa ya, kok kuat ya. Ya tidak mengerti, saya tidak mengerti. Berapi-api, tidak ngantuk gimana? Ya, ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Ya, oleh kemurahan Tuhan. Berdiri di sini, enggak duduk gimana? Saya masih mampu. Ya. Ini oleh kemurahan Tuhan. Saya mau memaksimalkan di sisa usia saya. Nyampe 70, terima kasih. Lah dikasih bonus, enggak apa-apa. Tapi jangan sakit-sakitan. Lah sakit-sakitan bonus ya percuma. Ya kan tidak bisa menikmati. Makan durian ya tidak bisa. Repot mana. Makan durian bisa. Makan kambing oke. Tapi ojo hake-hake. Hai bisa, kambing sih oke. Makan durian sih oke. Tapi ojo kebablasan. Katanya kalau makan suruh kasih apa saudara? Suruh kasih apa saudara? Lehernya. Hah? Loh, kok ada yang tahu tuh? Kalau makan suruh kasih apa lehernya ini? Kasih pisau katanya. Firman Tuhan katakan kalau makan kasihlah pisau tadi ini. Artinya apa? Ngerti yo elingo. Ya toh? Ojo enak tambah terus. Tapi saya seringkali gini, seringkali agak ngersu loh, agak kecewa. Karena apa? Dulu beli durian 1 orang 1 biji gini, berapa orang makan lahap kurang. Sekarang bisa beli 1 truk, gak oleh mangan. Ya apa yang ini? Hah? Tidak bisa menikmati. Makanya saudara, kalau saudara diberkati, juga mintalah Tuhan supaya juga bisa menikmati. Ya memang betul. Dulu saya makan coklat tuh enak sekali mana. Sampai sembunyi-sembunyi, bendak dijalui konco-koncone. Sekarang bisa 1 dus beli gimana? Tapi cuma ngiler tok kadang-kadang. Ya, tidak diberikan kuasa untuk menikmati. Tapi saya masih bisa menikmati sedikit-sedikit. Tapi lek pegel itu, buangan kabeh mana. Obat ini ditambah kuat-kuatan. Ayo wis ojo gladur kabeh gimana? Kembali lagi ke firman Tuhan. Ayo Pentakosta tadi ini Bapak Ibu sekalian, saudara harus ambil kesempatan tadi ini. Setuju Bapak Ibu? Untuk apa sekali lagi?
untuk pribadi saudara nanti semua, untuk pribadi dan untuk keluar melayani dia. Ada amin? Catat Pak, jemaatnya, ayo rame-rame bergandeng tangan melayani dia seperti firman Tuhan katakan. Ini ya. Saudara, habis yang terakhir aja ya, yang terakhir aja. Pencurahan Roh Kudus menghasilkan transformasi radikal, yaitu keberanian, ya, keberanian baru dalam bersaksi. Saudara bisa baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Murid-murid yang dahulu ketakutan berani unjuk gigi tampil berkorban di depan ribuan orang, ya. Saksi seperti saya dahulu, tadi saya sudah saksikan, saya dulu gagap bicara, sekarang bisa berdiri di depan mimbar, ya. Tidak demam panggung lagi, ya. Melayani dengan gedung gereja yang besar gini, tidak demam panggung. Ada amin Bapak Ibu? Saya merindukan Karanganyar di apa nih? DSCM ya. Karanganyar apa Bu? Pak? DSCM Karanganyar. Namanya apa? Ala Pak? Apa Pak namanya Pak? Sejahtera? Apa namanya? Diaspora apa? Sejahtera. Saya merindukan. Ini bukan cuma kosong-kosong nih loh. Ini digeser sini, geser sana gimana? Tambah lagi bangku-bangkunya. Momen-momen event nanti pencurahan Roh Kudus tadi ini, saudara yang sudah dicurahkan, dipenuhi Roh Kudus, ada satu kegerakan yang berani. Ya, ada amin Bapak Ibu? Supaya saudara diberkati. Setuju Bapak Ibu? Bukan berkat jasmani saja, rohani saja ada satu perubahan. Tidak berdiam diri saja mendengarkan ini pasif. Amat sangat sayang. Bapak-bapak yang sepuh ngertos pemboten nggih Pak? Ngertos nggih? Minger nggih? Ojo minger mriki tok. Yang omah yang mana harus minger Pak, harus dicamkan baik-baik supaya ada satu kegerakan. Seperti pujian ada kegerakan Roh Allah di sini. Di mana? Amin. Ada kegerakan. Pentakosta terjadi. Saya minta Tuhan supaya juga ada kegerakan Roh Allah menjamah saudara semua sekalian. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati. Ayo bangkit berdiri, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu semua. Saudara angkat tangan. Saya mendoakan semua Bapak Ibu semua sekalian. Ayo saudara angkat tangan. Tinggi-tinggi. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Dengan api-api Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan kasih anugerah-Mu turun atas mereka semua. Atas kami semua Tuhan. Biarkanlah mereka semua bergandeng tangan. Biarkan mereka semua diubahkan. Ada satu kerinduan. Bekerja, menerjang segala sekat-sekat. Tembok-tembok yang buntu gimana. Ketakutan-ketakutan. Dalam nama Yesus dipatahkan.
patahkan dalam nama Yesus. Ada kegerakan di tempat ini. Biarkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan setiap jemaatmu tempat ini. Dalam gerejamu nih Tuhan, ada sesuatu yang lain, yaitu gereja yang Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Gereja yang ada sesuatu yang lain Tuhan. Mari Roh Kudus, mari kami rindu. Hamba kami berdoa dalam nama Yesus. Pencurahan-Mu terjadi. Bukan hanya waktu hari-hari Pentakosta saja. Dalam hari-hari biasa ini Tuhan Yesus. Ada pencurahan Roh Kudus. Api-api Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terjadi. Setiap pribadi-pribadi. Semua bergandeng tangan. Dan rindu menurut semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hamba serahkan semua dalam tangan Engkau. Bukan hanya saat ini saja Tuhan. Bukan hanya saat di gereja ini saja Tuhan. Biar dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu terus berkelanjutan. Jikalau hamba-Mu ini Tuhan, yang dulunya juga mengalami biasa-biasa saja, tapi oleh karena kasih anugerah-Mu sehingga kami bisa bergerak. Demikian juga Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, kemurahan-Mu terjadi, pencurahan-Mu terjadi dalam nama Yesus. Pencurahan-Mu terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, tempat sudah tersedia. Biarkanlah Tuhan Kau kirimkan jiwa-jiwa yang baru maupun yang lama. Dari utara, selatan, timur dan barat. Kau kirimkan Tuhan berlimpah-limpah. Dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, inilah ada mereka-mereka yang mengangkat tangan. Mengatakan, inilah aku siap Tuhan. Katakan dalam diri saudara sendiri, aku siap Tuhan. Aku siap. Segala penghalang-penghalang, engkau tidak mengerti, engkau lemah saat ini. Tapi Dia Allah yang berkuasa. Seperti tadi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Engkau akan diperlengkapi dengan api Roh Kudus-Mu. Engkau akan diperlengkapi dengan kuasa dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan yang sudah datang beribadah pagi hari ini Tuhan. Dengan berkat-Mu berkelimpahan. Demikian juga yang mereka tidak hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan pada minggu-minggu yang akan datang mereka boleh berbondong-bondong datang di tempat ini Tuhan. Mencari hadirat-Mu. Dan mereka membawa jiwa-jiwa baru. Dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami angkat tangan kami. Kami bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Dan kami sudah beribadah hari ini. Kami percaya apa yang kami persembahkan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu yang masih Bapak izinkan kami untuk dapat melayani mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh harapan bahwa mereka menjadi anak-anak yang taat dan patuh kepada Tuhan. Memberkati papa mama, memberkati guru sekolah minggu, bahkan memberkati mereka semua, biarlah mereka boleh sehat, kuat, boleh melakukan hal-hal yang baik dan Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati mereka. Haleluya. Terima kasih. Kami juga menyerahkan buat Mbak Ayu yang sudah Tuhan izinkan untuk mengandung anak yang kedua. Sementara dia menanti kelahiran anaknya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Engkau sendiri yang bekerja sehingga anakmu ini melihat cara Tuhan yang dahsyat,
bekerja di dalam hidupnya. Makasih anak-anakmu yang sudah melayani pada saat pagi hari ini, apapun bentuk pelayanannya, Tuhan berkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Kami akan pulang, kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan menyertai kami, sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan kami diberkati oleh Tuhan. Kami boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jam-jam ibadah sepanjang minggu depan, kami taruh ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita pulang dengan membawa pulang berkat, baik jasmani maupun rohani, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.